اللهم صل وسلم وزد وأدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان الكلام ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا ربي وكرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجلي ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. ثم أن آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والمرسلين ثم إلى جميع سادتنا العلوية والمدينة الزاهدين والعلماء من عبد وشوفه إنهم كانوا وحدته وأحرارهم من مشارق الأرض إلى مغربها ونخص خصوصا سائرة أستاذ العرب العربي وصلى الله ثم إلى رسول الله محمد مولى طويلا وسيد عبد الرحمن سكره وأولاده وإلى رسول الله وإخوانه أولاد إحدى عبد الله بن أبي بكر معدوس ثم إلى الشيخ علي بن أبي بكر الأسكر ثم إلى الشيخ علي ثم إلى الشيخ مسلم يوسف بن عبد الله الحسن مولى عرشه ثم إلى الشيخ مخامة والشيخ عبد الله بن مخامة من الإسماع والإمام ثم إلى الحبيب عمر بن عبد الرحمن الحبيب عبد الله بن علي الحداد والحبيب حسن بن عبد الله بن علي الحداد والحبيب أحمد بن حسن بن عبد الله ثم إلى روح الحبيب أحمد بن زين ما شاء الله والحبيب أبو الرجل بن حمش والحبيب علي ثم إلى روح الحبيب الحمد لله بن عمر الشافعي الحمد لله بن عبد الله بن عمر الشافعي والحبيب محمد بن هشام بن عبد الله بن حمد بن شهاب وجميع مشايخنا في دين مشايخ هذه البلد أجمعين وعن الله إلى درجاتهم جنوب وبركاته وصحبه وبركاته حسن الأراك ini walaupun ini adalah soal yang haula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Inna shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah wa damana hamidi wa barakati ulumihi fid dharaini amin. Adabul Jumu'ati bidamil mimi wa hiya lughatan lughatul hijaji wa bi fathati wa hiya lughatul tamimi wa sukunu lughatul aqil. Wa hadhihi al-lughatu idza kana al-muradu bil jumu'ati al-yawma
Amma idza urida biha al-usbu'u bisukuni la ghairu kama idza qulta sumtu jum'atan ay usbu'an. I'lam anna al-jumu'ata idun min a'yadil mu'minina wa hiya afdalus salawati wa yawmuha afdalu ayyamil usbu'i wa a'zamu indallahi min yaumil fitri wa yaumil adha. Amma yaumul arafata wa hiya afdalu minha wa huwa afdalu minha khilafan lil imam Ahmad wa huwa yaumun syarifun fassallahu azza wa jalla bihi hadhihi al-ummata al-muhammadiyata wa bil khabari inna allaha azza wa jalla fi kulli jumu'atin sittumi'ati alfin atiqin minan nari wa qala sallallahu alaihi wasallam man mata yaumal jumu'ati aw lailatal jumu'ati kutiba lahu ajrun syahidun wa kutiba lahu ajru syahidin wa waqiya fitnatul qabri wa fihi fi yaumil jumu'ati sa'atun mubhamatun ay akhfahullahu ta'ala bihi la yuwafiquha ay la yusadiquha abdun muslimun yas'alullaha ta'ala biha ay fi tilka sa'ati hajatan min hawaiji dunya dina wal dunya illa a'tahullahu ta'ala iyyaha ay hajatan halan bi ainil mas'ul. Qala ba'duhum sa'atul ijabati fi akhirin nahari li anna Allah ta'ala khalaqa Adam alaihi salam ba'da al-asri fi yaumil jumu'ati wa li anna al-yamina tughlazu ba'da al-asri jumu'ati wa qala al-qadi iyadin sa'atun wa qala al-qadi iyadun sa'atul ijabati muhtaqafatun ay yasiratun munhasiratun bima baina ayyajlisal imamu ala al-minbari ila salamihi minas salati ay la takhruju an hadzal waqti wa laysa al-muradu annaha mustaqriqatun laha bima bainal julusi wal akhir salati li'annaha lahdatun latifatun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa bi zidna ilman nafi'an warzuqna fahmatan qibal. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain amin. Adabul jumu'ati, adapun ini yaitu adab di hari Jumat dan malam Jumat. Kalau ada hari, ada malamnya ya. Bidomil mimi dengan domah mimnya jumu'ah. Itu lugat yang paling fusha, lugat yang paling fasih. Wahia lugatul hijazi, itu lugat ulama Hijaz. Hijaz itu mencakup Mekah, Madinah. Hijaz namanya. Daerah dulu manggilnya bukan Saudi tapi Hijaz. Bukan Saudi Arabia tapi Hijaz. Kenapa dikatakan Hijaz? Karena perbatasan di bawah atau di timur itu dengan Yaman, di barat di atasnya itu di shimalnya itu perbatasan dengan Syam. Nah, tengah-tengahnya ini dikatakan Hijaz. Hijaz itu artinya batas atau penghalang.
Jadi negeri Hijaz itu negeri yang membentang antara Yaman dan Syam, namanya Hijaz. Orang kafir nggak boleh masuk Hijaz aslinya. Sekarang malah diundang ya, diundang ke Arab. Aslinya nggak boleh, apalagi Mekah Madinah. Itu Hijaz. Dulu ada orang Itali, dia nyamar pakaian orang Islam gitu, pakai jubah, pakai putroh, mau masuk, mau ngetes. Tanah haram itu nggak boleh dimasukin orang kafir, haram. Makanya di situ ada perbatasan, ini nggak boleh selain orang Islam. Jadi dia mau ngetes, naik taksi pakai pakaian sipil. Pas lewat perbatasan guling mobilnya, guling. Kagak boleh orang kafir masuk. Hijaz aja nggak boleh. Kalau ada orang kafir meninggal di Hijaz harus dipindahin, nggak boleh meninggal. Ada lagi orang Filipina kerja di Mekah, kata dia, nah ini saya lolos nih, nyantai aja saya kerja di sini, gaji saya banyak, pas sudah mau pulang habis duitnya habis, jadi dia di-prank. Kerja lama-lama 10 tahun pas mau balik duitnya habis buat berobat sakit. Nggak boleh pokoknya orang kafir masuk. Kalau sekarang diundang, udah ciri-ciri itu kan, udah ciri-ciri kiamat. Orang-orang pada nginjak tanah haram. Begitu tuh nggak boleh. Itu Hijaz, dikatakan Hijaz. Tunggu paling bos Rasulullah diutusnya di Hijaz, dilahirkan di Hijaz, meninggalnya di Madinah. Hijaz maksudnya. Lugahnya paling fusha, paling fasih. Jumu'ah. Jangan dikasrahin jinnya ya. Jumu'ah. Jangan dikasrahin, kalau dikasrahin jima'ah. Begitu jadinya. Malam jima'ah, bukan malam Jumat. Ya, jangan dikasrahin jinnya. Logo mana itu? Itu logo orang sini. Begitu ya. Jangan dikasrahin. Fatihah dan dengan fathah jim, dengan fathah mim, berarti Jum'ah. Wahia lugat mim, lugat Bani Tamim. Bani Tamim itu di Yaman tuh, lugahnya lugat Bani Tamim. Lugat Bani Tamim kita melihat di sana, lugahnya orang Yaman begini, lugat Tamim, banyak kan mirip. Dan orang Yaman itu lugahnya lugat Tamim dari Yaman. Banyak sahabat Nabi itu dari Yaman. Abu Hurairah dari Yaman, Hudzaifah bin Yaman dari Yaman, semua keturunannya. Bahkan Nabi Muhammad SAW itu ada datuk-datuknya dari Raja Yaman. Di dalam kitab Sirah Halabi disebutin ada Nabi itu ada darah Yamannya. Situ disebutin. Wasukun kalau dibaca Jum'ah itu lugat ugel macam-macam di Arab beda-beda, beda lugat, maknanya sama. Itu Arab itu mencakup itu tuh Tamim, Bani Tamim, terus juga Hijaz, ugel. Ada lagi Hudzail, ada lagi Rabi'ah, ada lagi lugat Rabi'ah, banyak macam ya lugat. Kalau ngaji nahwu tahu tuh ngaji nahwu. Sairan buku ini begini begitu. Sekarang udah jarang yang ngaji. Wahadihil lughatu. Nah ini bahasa Jumu'ah, Jum'ah, Idza kana al-muradu bil Jumu'ati al-yawm. Jika yang dimaksud dengan Jum'ah itu hari Jumat. Hari itu doang. Boleh dibaca Jumu'ah, boleh Jum'ah, boleh Jum'ah. Kalau di kita lugahnya logo apa? Logo ugel ya, Jumat ya, Jumat ini hari yang sangat sakral dari dulu, hari yang sangat sakral. Di hari Jumat ini akan terjadi hari kiamat. Kalau sudah masuk malam Jumat besok, itu semua makhluk yang lain selain manusia ya, selain jin manusia, selain sakral itu jin dan manusia, semua pada ketakutan, takut terjadi hari kiamat.
Kita malam Jumat malah kira. Malam Jumat malah kira. Yang lain takut kalau terjadi hari kiamat, karena hari kiamat itu ada bocoran. Ada bocoran itu harinya hari Jumat. Kalau bulannya, kalau di dalam kitab Tanbihul Ghafilin disebut di situ bulan Muharram, yang lain enggak. Di situ disebut di bulan Muharram kiamat itu. Itu wallahu a'lam. Kalau hari dikasih tahu. Kalau bulan enggak ada, tapi di kitab Tanbihul Ghafilin di situ disebut di bulan Muharram. Itu amma idza urida bihal usbu'. Adapun jika dimaksud dengan Jumat itu adalah usbu', seminggu, Jumat satu pekan, maka habis sukuni, maka logonya sukun Jumat. Kalau dimaksud sejumat, saya mau puasa Jumatan, maksudnya Jumatan satu minggu, gitu. Maka logonya bidamil mim, bisukunin mim, Jumat. Enggak dengan fathah, dengan dhammah. Kama idza qulta sumtu Jum'atan, sebagaimana jika engkau katakan sumtu Jum'atan ay usbu', aku mau puasa hari Jumat, bukan satu hari doang. Jumat itu seminggu, ay usbu'an artinya seminggu, gitu. Di hari Jumat itu dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin disebutkan al-muttajahu jawazu tarki ta'lim yaumul Jumat. Itu dulu. Boleh yang mu'tamad, boleh ninggalin taklim di hari Jumat. Bahkan Sayyidina Umar itu mengecam, mendoain kalau ada orang hari Jumat masih tetap ngaji, didoain Sayyidina Umar. Da'aleh, bukan da'alahu, da'aleh, disumpahin sama Sayyidina Umar. Jumat kok ngaji aja. Kata yang suka libur, asik Sayyidina Umar. Alhamdulillah. Kenapa? Sayyidina Umar nyuruh libur Jumat itu karena Jumat itu satu Aid, Yaumul Aid, Lebaran. Kedua, disuruh tafarruq lil ibadah, biar dia ibadah. Gitu. Sayyidina Umar kan awas kalau ngaji di hari Jumat. Ada di kitab Bughyatul keterangan faidatun al-muttajahu jawazu tarki ta'lim yaumul Jumat. Hari Jumat libur, Jumat libur, begitu teman. I'lam, kata Imam Ghazali, annal Jumu'ata Idun, bahwasannya hari Jumat itu harusnya libur. Kita kerja libur hari Jumat, ya, sekolah libur hari Jumat harusnya. Sekarang hari Ahad, ya, hari Ahad liburnya. Hari Sabtu libur setengah, hari Jumat masuk tetap. Padahal hari Jumat tuh harusnya libur. Di 3 hari masuknya cuma 3 hari doang. Gak apa-apa gitu. Jumat liburnya. Karena Jumat itu waktunya sempit, mepet. Waktunya mepet. Di situ ada sholat Jumat. Gitu, sholat Jumat nggak kayak sholat Zuhur, beda. Syarat-syaratnya beda. Nanti disebut Aid. Jadi setiap Jumat itu Aid min a'yadil mu'minin. Makanya orang puasa Jumat doang makruh. Nggak boleh makruh puasa di Jumat doang, kagak digabung dengan hari sebelumnya, makruh. Karena Aid. Wahia afdhalus sholawat, dan Jumat itu paling afdolnya sholat. Paling afdolnya sholat Jumat. Paling afdolnya lagi subuh Jumat. Habis itu subuh Jumat. Terus pokoknya sholat Jumat itu luar biasa. Paling tahu kan hari istimewa. Di sana libur. Kalau di sana itu libur dari sore, dari siang, dari siang Kamis sampai Sabtu libur. Orang di kuburan juga libur tuh. Kamis sore, malam Jumat, sama Sabtu. Makanya dianjurkan ziarah itu di hari-hari itu. Kamis, Jumat, Sabtu. Itu lagi libur tuh. Di kuburan lagi libur siang-siang. Dari kuburnya disunahin tuh, dianjurin. Afdhalus sholawat, paling afdal. Diseru bahkan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul
Ya. Hai orang-orang yang beriman. Kalau yang nggak beriman tidak hai. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang memiliki iman, yang memiliki cahaya iman, yang percaya kepada Allah dan Rasul. Idza nudiya lis-shalati, bila diseru kalian untuk sholat, min yaumil jumu'ati, dari hari Jumat, langsung diterangi di Quran sholat Jumat. Kalau yang lain kan ini terang langsung. Min yaumil fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah kalian mengingat Allah. Fas'au ila dzikrillah wa darul bai'. Kalau lagi jualan tinggalin itu, sholat Jumat dulu tutup. Ya, makruh kalau udah ada, kalau udah ada kedua tuh nggak boleh tuh udah. Fas'au ila dzikrillah wa darul bai'. Dan itu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran. Kalau sudah selesai sholat Jumat, wa idza qudiyatis shalatu fantashiru, maka silahkan kerja lagi, silahkan usaha lagi, disuruh. Fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah, dan carilah karunia Allah. Makanya orang sana kalau habis sholat Jumat, saya juga bingung dulu waktu di Tarim. Habis sholat Jumat, ulama-ulamanya pada jajan, pada beli-beli buah, beli sayur, pokoknya beli-beli di pasar. Saya bingung, pada belanja ya. Ternyata pas lagi ngaji diterangin sama guru. Sunnah kita pas pulang itu bawa di hari Jumat, mengikuti firman Allah. Fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Jadi nyari fadl Allah. Habis sholat Jumat pembelian itu, beli apa? Beli cilok aja. Itu di sholat Jumat bawa ke rumah buat anaknya cilok. Karena di situ ada fadl Allah. Dia baru paham, pantesan guru-guru habis sholat Jumat pada jajan. Gitu. Ini ya, kok guru-guru pada jajan? Kan kita malu, ternyata ada perintah Allah. Fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Ada rahasianya tuh ya, wabtaghu min fadlillah. Nah, besok pada jajan habis salat ya. Gitu, jajan. Apa buat di rumah? Kata siapa? Udah di Al-Qur'an begitu. Wabtaghu min fadlillah. Barokahnya luar biasa. Jadi anak-anak santri itu kalau habis salat Jumat pada jajan. Buah-buahan, ada sayur-sayuran, pokoknya jajan aja. Ngikutin perintah Allah niatnya, ngikutin ulama-ulama sana. Tapi jangan jajannya doang ikuti. Syaratnya agak. Ya tukang parkir, emang mau orang motor diparkirin motornya dia nggak sholat. Gitu. Sholat. Orang-orang kalau kagak sholat Jumat 3 hari, kalau Allah berkata, di dalam hadis disebutkan di sini. Man taraka al-jumu'ata salasan min ghairi 'udhrin taba'allahu 'ala qalbi. Siapa orang yang ninggalin Jumat 3 kali Jumat atau salat Jumat, alasannya apa? Tiduran, jalan-jalan. Kalau jalan-jalan habis sholat subuh, habis fajar, tetap wajib Jumat. Kalau sebelum fajar boleh dia sholat zuhur. Jadi kalau mau keluar kota, harinya hari Jumat, berangkatnya sebelum fajar, maka dia dapat rukhsah sholat zuhur. Tapi kalau dia berangkatnya sudah subuh atau jam 7, maka dia wajib Jumat. Dia keluar, cari Jumat di jalanan. Jangan di jalanan, nggak boleh tabrak mobil. Maksudnya cari masjid di jalan, jangan ninggalin Jumat. Jangan begini, kan lagi safar, tuh kagak ngaji dulu, ngaji fikih. Orang kalau berangkatnya habis fajar, maka nggak ada rukhsah. Begitu. Dulu ada orang habis setiap Jumat berburu, agak mau sholat, akhirnya ditelan bumi itu, sekuda-kudanya ditelan. Tuh ngeri kita kalau ninggalin Jumat. Kalau sekarang sengaja ya, jangan sampai. Tuh hari Jumat luar biasa. Kata orang yang ninggalin Jumat 3 kali aja, min ghairi 'udhrin, tanpa ada udhur, Allahu 'ala qalbi, Allah tutup mata hatinya. Kalau sudah tertutup mata hatinya susah, dinasehatin juga kagak mempan. Malaikat turun nggak mempan, malaikat turun nasihatin nggak mempan.
Taba Allah ala qalbi. Jadi hatinya keras, dicap, tidak mau munafik. Susah. Dan munafikin nanti darkil asfali min nar wa la tajidu nasira. Orang munafik itu tempatnya di neraka paling bawah, paling dasar. Paling dasar. Ini enak-enak kan tinggal Jumat, berlayar, pas Jumat berlayar, nggak mau, ogah, ngeri. Wa fil abdin akhar, dalam lafaz yang lain, faqad nabada Islam murafaqah. Dan orang yang tinggalin Jumat 3 hari sama aja dia membuang, sama aja dia menyingkirkan Islam di belakang. Seolah-olah ya, gitu Jumat. Luar biasa hari Jumat itu ya. Wahya afdhalus sholawat, hari Jumat itu paling afdhalnya sholat. Wa yaumuha afdhalu ayyamil usbu'. Makanya dijulukinya Sayyidul Ayyam, julukannya Sayyidul Ayyam itu. Dan hari Jumat itu paling afdhalnya hari dalam seminggu. Gitu. Makanya orang kalau lahirnya hari Jumat punya keistimewaan. Apalagi Jumat Kliwon. Gitu. Apalagi Jumat Kliwon. Malam lagi lahirnya. Itu punya keistimewaan tersendiri orang lahir hari Jumat mah. Begitu, karena Nabi Adam itu diciptakannya hari Jumat kan. Wa yaumul ayyamil usbu' wa a'dhamu 'indallahi min yaumil fitri, dan paling agung di sisi Allah min yaumil fitri, daripada hari fitr itu. Wa yaumil adha, dan hari adha. Bahkan dalam satu kitab itu, di kitab fikih, kalau hari Jumat kumpul dengan hari raya, maka di situ ada 4 mazhab, 3 mazhab. Menurut mazhab Syafi'i dua-duanya wajib. Tapi kalau orangnya jauh, sekarang kayaknya semuanya bisa, naik mobil, naik motor bisa. Dulu kan susah, kalau mau Jumatan udah sholat Id, balik lagi ke rumah, kemudian sholat Jumat lagi kan jauh. Makanya di situ ada yang bilang dua-duanya wajib. Dia wajib Jumat, dia wajib Id, bukan wajib. Dia disunahkan Id, dan juga nanti wajib sholat Jumat. Enggak boleh ganti sholat Zuhur. Ada yang bilang kalau kumpul Jumatnya sama Lebaran, habis Lebaran dia nggak usah balik lagi, udah sholat Zuhur aja. Ada yang bilang lagi nggak wajib Jumat. Ada lagi yang ekstrem lagi, nggak Jumat nggak Zuhur. Yang ikut ini syarat. Ini syarat. Ada di kitab Bughiyah. Ada di kitab Bughiyah. Jadi kalau Jumatnya kumpul dengan Lebaran, boleh dia ninggalin Jumat. Dari mana? Ada di fikih, tapi jangan sayang-sayang kan kalau kita ninggalin. Tapi kalau andai kata ada orang begitu, jadi dia ngaji itu, ya begini, ya udah saya ngaji terus. Kalau ada Jumatnya sama Lebaran kumpul, saya sholat Jumat, saya. Yang sholat Id yang sunnah dilakuin, yang wajib, yang fardu ain, saya. Tapi itulah ilmu begitu. Masing-masing ada dalilnya, masing-masing ada dasarnya, nggak bisa nyalahin gitu. Afdal min yaumil fitr wa yaumil adha, lebih agung di sisi Allah daripada yaumul fitr, Idul Fitri dan Idul Adha. Bahkan di dalam hadis itu disebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin, khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul jum'ah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul jum'ah. Sebaik-baik hari yang di situ matahari menyinari, muncul. Hari yang paling baik, hari yang paling baik di mana matahari muncul di situ adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam alaihissalam. Di hari itu Allah ciptakan Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan hari Jumat. Nabi Adam itu waktu diciptain, jin bingung, iblis ya. Iblis bingung, ini makhluk apa ini aneh. Masuk jin ke dalam, belum dikasih roh. Masuk roh, ngomong ini makhluk aneh ini. Jin bingung, abul jin, iblis bingung, ini makhluk apa ini, Allah mau ciptain Nabi Adam. Habis itu kencing, dikencingin, iblis
kencingnya itu pas di lempengan pusar, di lempengan. Akhirnya dicabut dalam malaikat tuh bekas kencingnya iblis. Dari dulu kurang ajar iblis. Pakai kencing kan tadi. Dari pusar itu tanahnya dibuatlah anjing. Makanya anjing itu paling jinak sama manusia, paling inilah manusia. Soalnya dalam satu kitab itu dijelasin anjing itu diciptakan dari tanah yang dicongkel. Cuma di situ ada anjing iblis. Gitu ya. Kurang ajar iblis. Gitu kan. Habis itu diciptakan separuh doang. Separuh. Anda bisa ngeliat. Terus kedua berikutnya di itu dia ayam berbeda di dalam kitab Nuzhatul Majalis, di situ disebut hari pertama enggak, hari kedua 2/3, hari ketiga sempurna. Makanya Nabi Adam ayam berbeda itu begitu kan, dan gitu ya. Jadi begitu kan. Allah ciptakan Nabi Adam alaihissalam. Jadi tanahnya itu dari seluruh penjuru diambil buat nyiptain Nabi Adam dari kitab Imam Umar sebutin di situ. Imam Qalyubi dalam kitab Imam Qalyubi itu disebutin. Gitu. Wa fihi udkhilal jannata, dan pada hari Jumat Nabi Adam masukin surga, disitahin masukin ke surga. Wa fihi umbita, pada hari Jumat Nabi Adam diturunkan ilal ardh. Wa fihi umbita ilal ardh, diturunkan ke bumi. Di mana dituruninnya? Di Sri Lanka. Di Sri Lanka itu ada bukit bekas telapaknya Nabi Adam. Jadi pertama kali diturunin Nabi Adam itu di India, Hindi. Adanya di Sri Lanka. Masih ada sekarang. Kalau mau tabarukan jarang kan, lihat telapaknya Nabi Adam gede banget. Adanya di bukit. Para guru-guru tuh udah pada sana Nabi Salim dan di bukit di Sri Lanka, Thailand, bahasa Arabnya Thailand, Sri Lanka. Gitu, gede telapaknya. Kalau Siti Hawa diturunkan di Jeddah itu kan nenek, bahasa Arab itu Jeddah itu nenek. Jadi Siti Hawa diturunkan di sana. Ketemunya di mana? Di Arafah, gitu ya. Wa fihi tiba alaih, dan di hari Jumat Nabi Adam diterima taubatnya. Hari Jumat tuh. Wa fihi mata, dan hari Jumat Nabi Adam wafat. Wa fihi taqumus sa'atu, dan hari Jumat itu juga terjadi hari kiamat. Dari wa huwa 'indallahi yaumul mazid. Hari Jumat itu di sisi Allah adalah hari yang al-mazid, hari yang punya kelebihan, istimewaan. Kadzalika tusamihil malaikatu fis sama'. Juga malaikat menyebut hari Jumat itu yaumul mazid. Wa huwa yaumun nazar ila Allah ta'ala fil jannati. Hari itu di mana makhluk semua di surga melihat Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat. Bahkan di hari Jumat, di malam Jumat itu tajalli Allah di malam itu tidak seperti tajalli di malam-malam yang lain. Kecuali Yaum Arafah. Yaum Arafah itu 9 kali Allah melihat ke makhluk. Ada 9 dalam satu kitab, itu dijelaskan dalam kitab Lataiful Ma'arif. Yaum Arafah itu biasanya kalau hari-hari biasa Allah itu memandang makhluk 3 kali, ada 6 kali. Kalau Yaum Arafah 9 kali. Lebih istimewa lagi Yaum Arafah. Tuh. Wa 'ala minallah min yaumil fitr wal adha. Amma Yaum Arafah fa huwa afdalu. Adapun hari Arafah maka itu afdal, yang afdal. Khilafan dari Imam Ahmad, berbeda dengan Imam Ahmad. Dari Imam Ahmad hari Jumat afdal min Yaum Arafah. Begitu tuh ya. Nabi SAW di dalam hadis wa fi hadis Anas radhiyallahu anhu, dalam hadis Imam Anas bin Malik radhiyallahu anhu, annahu sallallahu alaihi wasallam qala idza salimatil jum'ah salimatil ayyam. Bila selamat Jumatnya maka seluruh hari selamat. Maksudnya kalau kita di hari Jumat yang benar-benar menjaga adab, ya, melaksanakan tugas-tugas di hari Jumat, maka seluruh hari selamat kita. Maka sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal jahima tus'aru fi kulli yaumin. Innal jahima tus'aru fi kulli yaumin qabla zawal. Sungguhnya neraka jahim itu dinyalakan tiap hari sebelum tergelincir matahari. Dinyalakan, bernyala. Inda istiwa syamsi,
ketika matahari itu berada di tengah-tengah. Makanya panas banget ya. Fi kabidis sama, di tengah langit. Fala tusallu fi hadhihi sa'ati, maka janganlah kalian salat di waktu ini. Makruh kan? Makruh tahrim. Salat indal istiwa makruh. Illa yaumul Jum'ah, kecuali hari Jumat. Fa innahu salat kullih, maka itu salat semuanya. Wa inna jahannama la tus'aru fi. Dan neraka jahanam itu enggak dinyalain di hari Jumat. Keistimewaan hari Jumat itu. Wa huwa yaumun syarifun, hari Jumat itu hari yang sangat mulia, hari yang luar biasa. Khassallahu azza wa jalla bih, yang Allah sudah tentukan, sudah khususkan dengan hari tersebut. Hadhil ummata, akan ini umat khusus untuk ini umat gitu. Umat Muhammadiyah, akan umat Muhammad, yang bahasa Muhammad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fil khabari, dan di dalam hadis, inna lillahi, ada alifnya enggak? Yang ada alifnya buang, karet. Jangan innallaha, inna lillahi. Jangan innallaha. Inna lillahi azza wa jalla fi kulli jumu'atin 600 alfi atikin. Tuh. Jadi khabar inna muqaddam. Yang ada alifnya, karet alifnya. Kalah itu. Hadisnya yang benar, inna lillahi, sesungguhnya yaitu bagi Allah azza wa jalla, fi kulli jum'atin, setiap hari Jumat, sitta, isi kinanya sitta mi'ati alfi atikin, 600.000 atikin, orang yang dibebaskan dari api neraka. Setiap Jumat Allah bebaskan, Allah entaskan 600.000 ya, setiap malam Jumat. Amin di Ihya, hadisnya inna lillahi azza wa jalla fi kulli jum'atin 600 alfi atikin minan nar. Mudah-mudahan kita termasuk itu tuh. Gitu. Maka sallallahu alaihi wasallam, istimewa kan di malam Jumat, di tiap hari Jumat dibebasin. Makanya orang yang meninggal di hari Jumat maka dicatat pahalanya seperti pahala syahid. Maka sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man mata yaumul jum'ati aw lailatal jum'ati kutiba lahu ajru syahidin wa wuqiya fitnatal qabri. Siapa orang yang meninggal hari Jumat atau malam Jumat, maka dicatat baginya apa? Ajru syahidin, pahala syahid, orang yang mati syahid. Wa wuqiya fitnatal qabri, dan dipelihara, dijaga dari fitnah kubur, dari siksa kubur. Tuh keutamaan orang yang meninggal hari Jumat atau malam istimewa malam Jumat. Cuma kita kagak ngerti, nggak memuliakan malam Jumat, tuh dianggapnya malam-malam biasa aja. Padahal di malam Jumat tuh Allah tajalli. Setiap malam Allah menyeru, ya, hal min sa'ilin qaunin, hal min talibi hajatin fa'abdilah, hal min mustaghfirin fa'aghfirlah. Adakah orang yang mohon ampunan nih malam? Setiap malam Allah begitu, saya ampuni. Ada enggak yang minta aja, saya kasih. Gitu. Setiap malam Allah menyeru. Bahkan ada satu ulama, jadi satu ulama ini nikah sama perempuan ini masih kerabat dengan muridnya. Ulama ini pas lagi datang ke rumah muridnya, datang pas itu pengen nikahin salah satu kerabatnya, dinikahin tuh. Guru datang lagi, nikahin. Pas sudah dinikahin, ini gurunya waliullah, orang soleh. Nanya kan, pas ditanya kerjaannya apa tiap malam, guru itu dia dikiranya gimana? Mungkin dikiranya bukan kailullah, bukan astagfirullah, bukan sholawat. Cuma tiap malam anak itu doang. Tiap malam anak masa gitu? Iya. Sudah itu berani nanya kan muridnya. Terus ya ada apa? Benar kata bini guru, setiap malam guru beritanya anak-anak doang. Maksudnya, oh kan
Di dalam hadis qudsi disebutin bahwa Allah itu tajalli. Allah itu menampakkan nurunin rahmatnya setiap malam. Setiap malam Allah menyeru. Setiap malam terakhir, akhir malam. Adakah orang yang mohon ampunan? Saya ya Allah. Karena adakah orang yang minta hajat? Saya ya Allah. Itu maksudnya. Oh gitu. Kali anak-anak doang. Kalau kita mana? Kalau jangan kita istighfar ya. Baca surat Al-Kahfi, baca surat Hud, baca surat Al-An'am, baca surat Al-Baqarah, baca surat Al-Baqarah. Surat Al-Fil aja lebih gede. Al-Fil katanya lebih gede. Gajah lebih gede katanya dari sapi. Tapi suratnya panjangan Al-Baqarah. Al-Fil cuma alam taro gitu ya. Baca surat Al-Baqarah. Siapa orang yang baca surat Al-Baqarah maka dipelihara daripada setan dan jin. Di rumahnya dibaca Al-Baqarah. Bacain surat Al-Baqarah. Lagi baca Quran. Jangan di setelin. Orang yang tidur di setelin Al-Quran. Gitu. Ya, kita baca. Sama baca surat Hud. Itu yang Nabi anjurin di malam Jumat. Baca surat Hud, baca surat Al-An'am, baca surat Ad-Dukhan sebelum tidur. Baca surat Al-Mulk, baca Alif Lam Mim Sajadah. Gitu. Kalau hari Jumatnya yang jadi imam sunnah baca surat Jum'ah dan Munafiqun. Sunnahnya tuh. Kalau enggak sampai sama Al-Ata. Walaupun hafal Quran, dia membaca dengan yang warid lebih afdal. Oh, ulama sana hafal Quran semua, tapi tiap Jumat bacanya sampai sama Al-Ata, sampai sama Al-Ata. Gitu. Sampai Al-Ata sebulan sekali baca di Jumat terakhir baca Al-Jumu'ah sama Al-Munafiqun. Dari awal, bukan dari ya ayyuhalladzina amanu, dari awal. Dari awal surah ya, jangan dari pertengahan gitu. Kan kepanjangan nanti makmum pada ngeluh. Enggak apa-apa. Kalau ngelaksanain yang warid dari Nabi walaupun makmum enggak ridho, enggak jadi masalah. Kalau yang lain, kalau memperpanjang surat tapi tidak warid dari Nabi, kalau makmum ngeluh, dosa imam. Gak boleh makruh. Tapi kalau imam baca sesuatu yang warid dari Nabi, kayak subuh Jumat bacanya Al-Hamd Tanzil sama Al-Ata' ala lisani hin min ad-dahr dan syai' madhkur. Ya ada pada ngantuk juga, pada tidur, pada jomblo. Apaan itu? Gitu. Enggak apa-apa, enggak makruh. Enggak makruh. Mau ridho bitakwil atau tidak, enggak apa-apa kalau membaca yang warid dari Nabi Muhammad SAW. Amal itu. Di sana itu doang bacanya. Walaupun hafal Quran, imamnya hafal Quran ya. Imamnya hafal Quran. Imam Jumat itu sunnahnya datangnya terlambat. Sunnah terlambat. Terus tidak dianjurkan sholat tahiyatul masjid, langsung dia naik. Sholat qobliyahnya di rumah kalau bisa, atau di ruangan waktu itu. Naik langsung ke mimbar. Di Hadramut begitu ditarik. Imamnya telat, bukan telat emang itu dianjurnya begitu. Datang dari depan, baca salam, assalamualaikum. Jawab. Kalau datangnya dari depan, kalau datangnya dari pintu belakang, setiap shop dia sunnah baca salam. Assalamualaikum, setiap shop, assalamualaikum, assalamualaikum. Kalau shopnya 100, assalamualaikum 100. Jadi dari depan pintunya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imamnya di sana ngejaga banget di Hadramut. Imam bawa tongkatnya dari rumah turun temurun. Tongkatnya nggak sungkan. Terus pakai putroh, nggak nengok kanan, nggak nengok kiri. Dia nggak ngelewatin bayangan rumah orang, takut subhat. Imam jadi nggak ngelewatin, bawa kain dewek dari rumah. Tujuannya apa? Tujuannya biar di mimbar tetap ada najis. Kalau nggak ada najis, khutbahnya nggak sah. Karena syaratnya khutbah suci. Jadi ngejaga sholat berjamaah. Masuk tuh assalamualaikum. Nyampe mimbar salam lagi di bawah mimbar. Ini di sini kan pintunya di sini. Salam buat sofir. Salam masuk, kedua salam orang yang ada di depan mimbar, yang depan mimbar. Assalamualaikum. Habis itu naik salam buat jamaah. Jadi berapa kali salam? 3 kali. Kalau dari depan, kalau dari belakang. Setiap sof kita assalamualaikum.
Assalamualaikum, begitu. Tuh sunnahnya begitu. Imam itu telat dan tidak dihadirkan sholat tahiyatul masjid, langsung naik gitu ya. Imam sama khatibnya itu satu. Bacaannya sabihnya sama lata, udah itu aja. Walaupun hafal Quran, walaupun hafal Yasin, hafal surat Kahfi, udah sabihnya sama lata aja. Itu yang warid dari Nabi Muhammad SAW. Al-iqtisar 'alal warid afdal. Membatasi atas yang warid dari Nabi itu lebih utama, walaupun dari bacaan yang banyak. Itu kalau bisa baca surat Al-Jumu'ah sama Al-Munafiqun, gitu tuh. Amalin tuh, walaupun sekali seumur hidup yang jadi imam baca agak hafal di sana, pegang Quran kecil gitu tuh, nggak ngapa-ngapa. Pengen ngamalin sunnah, kalau yang hafal Quran silahkan hafal, gitu tuh ya, silahkan itu. Wafihi dan dijaga dari siksa kubur tuh ya. Orang yang meninggal di hari Jumat atau malam Jumat maka dicatat dia pahalanya seperti pahala syahid, tapi syahidnya syahid akhirat ya, bukan seperti syahid yang dari sholat dan gak dimandiin, enggak. Syahidnya syahid akhirat, dapat kedudukan yang syahid. Oke, fitnatul qabri dan dijaga dari siksa kubur orang meninggal malam Jumat. Wafihi ayfiyamul Jum'ati dan di hari Jumat itu sa'atun mubahamatun, ada saat, ada waktu yang dirahasiakan sama Allah. Ay akhfa'allahu ta'ala fi, tegasnya Allah rahasiakan akan itu saat. Fihi pada hari Jumat ada satu waktu la yuwafiquha, tidaklah berbarengan bertepatan akan itu waktu. Ay la yusallifuha abdun muslimun, oleh tegasnya tidak bertepatan akan itu waktu oleh seorang hamba yang muslim. Yas'alullah ta'ala fiha, halnya meminta oleh seorang hamba Allah akan Allah fiha pada waktu tersebut. Ayat basahati, dalam waktu itu hajatan akan hajat min hawaijid din wa dunia, dari hajat-hajat agama dan dunia. Illa a'tahu Allah ta'ala iyaha, melainkan Allah beri, agar memberikan akan itu sahabat pada Allah Ta'ala, ia akan hajat halah secara kontan langsung bi'ainil mas'uli, dengan ainil mas'ul, apa yang dia minta, sesuatu yang dia minta dikasih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu. Jadi di waktu Jumat itu ada waktu yang Allah rahasiakan. Kalau orang lagi ngedoa pas kepengan waktu itu dijawab doanya. Ya Allah, minta avanza, hati-hati dijatuh dari langit nanti. Gitu, hati-hati. Ya Allah, minta gitu. Kalau mintalah yang terbaik buat akhirat. Kalau minta, walaupun boleh minta dunia boleh. Bahkan kata Imam Romli nih yang ngomong, boleh nggak waktu sholat di tahiyat akhir kita minta urusan dunia? Boleh. Misalkan waktu sholat, waktu minta kan boleh tuh sebelum salam. Dalam kitab Hasyiah Syarwani itu hasyiahnya tuh apa? Boleh. Kalau minta bojo, minta istri yang cantik, minta yang baheno dan segala macam, boleh. Sama Imam Romli boleh. Lagi sholat minta kayak gitu, yang ini segala macam lah dibolehin. Kalau yang lain, kalau menurut ulama yang lain, doanya dengan doa ukhrawi, tapi Imam Romli duniawi juga apa-apa. Gitu ya. Boleh kita minta di hari Jumat itu. Minta apa aja sama Allah. Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahman Rahim. Luas rahmatnya. Minta Allah. Jangan gagal minta. Apalagi di malam-malam Jumat. Gak ada minta. Kalau punya hajat, gak ada. Wirid. Baca sholawat, perbanyak baca sholawat di Jumat, di malam Jumat. Perbanyak baca sholawat. Begitu. Orang dulu tuh luar biasa. Ketika malam Jumat pada hidup semua. Ada hidup semua. Bahkan ada seorang ulama namanya Taifur bin Isa yang disebut Abu Yazid Al-Bustami atau Al-Bistami. Abu Yazid Al-Bustami ini wali besar, wali kutub, wali besar. Orang yang tahu namanya dan nama ayahnya masuk surga.
Beliau yang ngomong. Siapa yang tahu namaku dan nama aslinya maksudnya. Siapa orang yang tahu namaku dan nama ayahku, dia masuk surga. Abu Yazid Al-Bustami. Namanya siapa? Taifur bin Isa. Taifur bin Isa. Tuh, namanya tuh nama Abu Yazid. Abu Yazid waktu masih kecil ayahnya lagi baca Quran. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Ya, qumil laila illa qalila. Itu ayat, itu surat kan turun kepada Nabi Muhammad ya. Abu Yazid masih bocah. Itu ayat itu yang diperintah siapa? Itu yang diperintah Nabi Muhammad nah. Yang suruh qiyamul lail. Iya, wajib bagi Nabi Muhammad qiyamul lail. Wajib. Terus ayah nggak mau ngikutin. Gitu. Ayahnya diajarin sama Abu Yazid. Ayah nggak mau ngikutin sunnah Nabi Muhammad. Gitu. Terus baca lagi di surat Taha itu ya. Habis itu ayahnya bingung, bocah makin nanya-nanyanya makin intens. Ayah nggak mau ngikutin Nabi Muhammad. Ada nggak bocah sekarang gitu? Bangun malam bangun ayahnya suruh tahajud. Ada nggak? Nggak ada kan? Tuh wali tuh dari kecil udah diperlihatkan. Akhirnya terus nanya. Udah ya, ajarin saya sholat dong. Malam gimana? Diajarin sama dia sih. Bahaya diajarin terus. Minta diajarin. Lah bocah sekarang kagak, suruh sholat aja kabur. Suruh sholat kabur. Hebatnya wali-wali. Bahkan Ibrahim Al-Matbuli, Syekh Ibrahim Al-Matbuli radhiyallahu anhu warḍah. Beliau umur 3 tahun, masih kecil, udah jadi wali, udah melihat Rasulullah secara langsung, bukan di waktu tidur, bukan mimpi, ngelihat Rasul secara langsung. Kata Ibrahim Al-Matbuli, datang ke ibunya, Umi, saya mimpi Rasul malam. Kalau mimpi mah belum jadi wali, belum jadi laki-laki sejati, belum jadi rijal. Datang lagi besok, Umi, saya melihat Rasulullah secara langsung. Kaget tuh Umi. Wali itu ya, masih kecil langsung. Kita mimpinya apa kita? Mimpi apa kita ya? Kita mimpinya kejar-kejar medi. Ya karena hati kita ya takluknya ke syaitan, iblis. Jadi hampir mimpi-mimpi itu ketemu sama iblis. Kalau orang-orang saleh mah takluknya dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi ketemu sama Nabi Muhammad. Orang-orang saleh tuh semakin dia kuat ikatannya dengan Rasul, dengan orang-orang saleh, dia akan dipertemukan di alam mimpi. Bahkan ketika lebih kuat lagi, dia akan dipertemukan di alam nyata. Begitu, karena rohaniahnya dia terhubung. Banyak orang-orang saleh yang melihat Rasul, bahkan melihat secara nyata, gitu, bukan mimpi. Banyak begitu ya. Itu wali asli itu, melihat Rasul secara langsung. Qala ba'duhum, berkata oleh sebagian ulama, sa'atul ijabatu fi akhirin nahar. Waktu ijabahnya doa di hari Jumat itu adanya di akhir siang. Namanya Sa'ah Fatimiyah. Namanya Sa'ah Fatimiyah karena Sayyidatuna Fatimah Zahra memilih bahwa waktu mustajabnya hari Jumat itu di asar, setelah asar sampai maghrib. Makanya waktu asar Jumat sampai maghrib dinamakan Sa'ah Fatimiyah. Dianjurkan di situ perbanyak baca sholawat ummi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi. Di situ dianjurkan baca doa Sayyidatina Fatimah juga. Mana doanya? Ya hayy ya qayyum. Rahmatika astaghith min 'adzabika astajir. Afnani syani kullahu wa la takilni ila nafsi wa la ila ahadin min khalqika tarfat 'ain. Itu doanya Sayyidatina Fatimah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu waktunya di akhir Jumat. Orang pada lalai semua ya. Itu waktu ijabah, waktu mustajab. Dan Allah Ta'ala khalaqa Adam alaihissalam. Karena sungguhnya Allah Ta'ala itu menciptakan Nabi Adam alaihissalam ba'dal asr, setelah asar, setelah waktu asar, fi yaumil Jum'ati, dari
Jumat. Wa li'anna al-yamina tughallatu ba'da 'asr Jum'ati. Dan karena sumpah itu jadi berat. Mughallatu namanya taglid. Di mana? Ba'da 'asr Jum'ati, setelah asar Jumat. Makanya kalau di dalam kitab fikih ada li'an. Li'an itu saling melaknat suami istri. Bahaya, jangan sampai itu terjadi. Ada babnya li'an. Itu di mimbar di hari Jumat, di asar Jumat tuh saling melaknat masing-masing. Nanti kalau ngaji Fathul Qorib ketemu tuh di babnya, babul li'an. Atau ngaji kitab fikih yang lain ketemu. Maqala al-Qadhi Iyad, dan berkata oleh Qadhi Iyad, madhabnya Maliki Qadhi Iyad, pengarang kitab Syifa, pengarang kitab Asy-Syifa. Beliau berpendapat sa'atul ijabati mustatafatun. Waktu ijabahnya itu sedikit, sebentar. Ayasiratun, dengannya sebentar, sedikit. Munhasiratun, terbatas. Fi ma baina ayajlisal imamu 'alal mimbar ila salamihi minas salat. Antara ketika imam duduk di atas mimbar mau khutbah, itu waktu mustajab tuh. Waktu imam duduk di mimbar. Imam duduknya kapan? Waktu mau khutbah kan? Ada yang bilang ketika duduk antara dua khutbah sampai salam. Bentar dong waktunya. Bentar dong. Ila salamihi minas salat. Sampai salamnya imam daripada salat. Ay la takhruju an hadzal waqt. Tentunya tidak keluar sa'atul ijabah dari waktu ini. Di situ tuh waktunya. Ada yang bilang di situ. Waktu imam naik ke mimbar. Di situ, makanya jangan ngobrol. Di situ jangan tidur, minta sama Allah Subhanahu. Ini tidur. Gitu. Ini tidur. Apalagi udah sholat Jumat dia masih tidur. Ya. Orang udah pada pulang dia masih tidur ya. Ya. Itu kelewatan ya. Over itu tidurnya. Tidurnya obses. Begitu ya. Begitu. La tahruju an hadzal waqt, tidak keluar waktu ijabah dari waktu ini. Bentar doang, berapa menit sih salat Jumat, berapa menit? Paling 4 menit. Ya. 5 menit lah dari antara selesai khutbah. Khutbah kedua kan enggak terlalu panjang, enggak diterjemah lagi. Langsung baca salat ini salam, makanya buru-buru. Awas kesandung tongkat jatuh. Buru-buru di sunnah ya. Sunnah buru-buru gitu. Walaisal muradu annaha mustaghriqatun lima bainal julus wa akhir shalah. Dan tidak ada maksudnya bahwa waktunya itu penuh atau menghabiskan antara duduk dan antara salat, akhir salat. Bukan. Waktunya itu di antara itu tuh. Sebentar doang waktunya. Bentar doang waktunya. Sekejap doang waktu mustajab itu ya. Di annaha lahdatun latifatun, karena waktu ijabah itu sangat bentar, sebentar doang. Kalau para wali-wali Allah tahu tuh waktunya, ini waktunya nih saja. Yang paling diharapkan itu adalah ketika tergelincir matahari, namanya zawal. Itu waktu dibukanya pintu langit. Dibuka pintu langit itu waktu mustajab. Sama waktu imam lagi duduk mendoa ya. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta salahul zahirul batin. Minta kita biar kuat hubungannya dengan Nabi Muhammad SAW. Kok begitu mintanya? Kok mintanya dikuatkan hubungan dengan Rasulullah? Karena di dunia dan di akhirat tidak ada yang bisa menjamin kita, tidak ada yang bisa bertanggung jawab terhadap urusan kita kecuali Rasulullah. Kalau hubungan kita nggak kuat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka gimana urusan kita nanti di akhirat? Oleh karenanya minta sama Allah, ya Allah hubungkan hatiku dengan Nabi Muhammad. Hubungkan rohaniku dengan Nabi Muhammad. Itu aja diminta. Gitu, nggak usah minta yang neko-neko. Minta aja supaya dihubungkan hatinya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tsumma dzakara al-musannifu min adab al-jum'ati wallahu a'lam bishawab al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillah. Wa
وعلى